Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pagi ini kita akan membahas satu buah buku, di mana sebenarnya buku ini saya kenal dari sebuah konten di YouTube, ya, yang membahas tentang apa isi buku ini. Mungkin ya semacam resensi, ya. Kemudian saya tertarik karena katanya bestseller, ya. Dan memang kalau kita lihat buku ini yang saya beli ini sudah cetakan ke 74. Jadi luar biasa. Di bulan September 2024 saja sudah ada 3 kali naik cetak. Jadi ini buku yang sangat laris, ya. Sehingga saya tertarik membelinya di Shopee, ya. Dan tidak sampai 100.000, ya. Jadi ini cukup murah menurut saya dibanding dengan kamu beli buku dari konten kreator atau dari eh, internet marketer yang ngomong miliaran jual e-book yang ternyata bukunya itu tidak berkualitas, padahal harganya 100.000, ya. Jadi saya cukup menyesal beberapa kali beli buku oleh konten kreator terkenal yang seakan-akan meyakinkan tapi isinya tidak berguna, ya. Jadi ini buku ini berguna. Kalau buat buku ya seperti ini, ya. Nggak apa-apa beli buat ebook, nggak apa-apa, tapi isinya juga harus berkualitas, gitu. Kan sekalian, buku ini adalah karangan dari Mas Henry Manampiring, ya, yang sering disebut Mas Piring, ya. Jadi ini berisi 3 hal. Yang pertama adalah konsep dari filosofi teras itu sendiri, kemudian pengalaman dari Mas Piring, ya, yang beliau pernah mendapat gangguan psikologi, gitu, ya, gangguan psikologi, kecemasan dan lain-lain. Dan yang ketiga, buku ini diperkaya dengan wawancara, ya, dengan psikiater dan lain-lain, dan juga survei. Jadi saya kira ini menjadi buku yang menarik untuk menemani diri kita kalau sore-sore ngopi sambil minum teh, gitu, ya. Kan sekalian, saya sebenarnya mau melakukan resensi, ya, maksudnya mau melakukan resensi, tapi saya browsing ternyata ada satu ringkasan dari filosofi teras ini yang menurut saya sudah mewakili, ya. Jadi ketika saya googling, ya, ternyata ada satu situs yang sangat menarik, ya. Yang situs itu Pintar, ya, pintar.id. Jadi saya baca sekilas itu pintar.id, ternyata pintar.id, ya. Nggak tahu apa maksudnya, ya. Mungkin bisa dicari di about-nya itu, ya. Dan saya tertarik karena pintar.id ini ternyata isinya resensi buku-buku bestseller, ya. Jadi kalau kita mau beli buku bisa dibaca dulu resensinya di Pintar. Atau jika kamu seperti Gus Dur, ya, yang cuma katanya katanya membaca buku itu cuma dibaca daftar isinya, ini sudah cukup, ya. Tapi ya jangan kamu ilmunya nggak sehebat Gus Dur, ya. Kan sekalian, di filosofi teras ada banyak framework, ya, ada banyak item-item yang bisa kita perhatikan, ya. Dan sebenarnya filosofi teras ini adalah salah satu konsep bagaimana seseorang ini mempunyai mental yang tangguh, ya. Karena apapun, sehebat apapun, kalau mental itu sudah drop,
ya selesai gitu. Ya orang apapun ya kalau mental sudah kena itu sudah kalah. Ya. Orang berperang kalau mentalnya sudah jatuh ya, walaupun jumlahnya besar dengan teknologi yang besar ya bisa kalah gitu. Ya, ya kamu bisa melihat bagaimana bangsa Indonesia melawan bangsa Belanda waktu itu ya karena ya hanya berbekal mental gitu. Ya bukan hanya berbekal mental tapi mental mendominasi waktu itu karena memang sudah tidak punya apa-apa lagi. Nah, buku ini maksudnya filosofi teras itu artinya ini adalah satu apa ya, satu kerangka berpikir yang sudah ada sejak zaman eh, Yunani maupun di zaman Romawi. Ini kalau saya sebut ajaran kayaknya terlalu terlalu apa ya, terlalu eh, dogmatis gitu ya. Saya lebih suka hal-hal seperti ini kita sebut cara berpikir ya, cara berpikir atau framework berpikir atau kerangka berpikir gitu ya. Kan sekalian karena hal-hal seperti ini pasti akan ada di ajaran-ajaran yang lain sebenarnya ya. Kalau kita kupas gitu. Kan sekalian, jadi Mas Piring ini kemudian jalan-jalan dan ketemu sebuah buku yang kemudian buku itu menjadi dasar beliau untuk menulis filosofi teras ini gitu. Dan katanya ya cara berpikir filosofi teras ini bisa membuat Mas Piring ini menjadi lebih bahagia gitu ya, mempercepat proses penyembuhan dari gangguan itu. Kan sekalian, filosofi teras ini ditulis ketika terjadi sebuah kekacauan sebenarnya. Kekacauan di mana orang stres, di mana orang tertekan gitu. Sehingga kemudian muncul cara berpikir ini dari para filosof ya untuk mengatasi rasa stres ini gitu. Nah, ada beberapa yang disinggung di filosofi teras itu adalah ya, yang pertama tentang bagaimana cara hidup selaras dengan alam. Ya, ini mirip dengan yang kita bahas kemarin ya tentang Imam Ghazali ya. Kemudian apa itu dikotomi kendali? Ini menurut saya bagian yang paling penting dari buku ini ya. Walaupun di situ ada banyak poin, tetapi bagi saya ya, yang baru ya adalah tentang dikotomi kendali dan bagaimana kita bisa menyikapinya ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana mengendalikan interpretasi terhadap kejadian dalam hidup Anda. Dan yang terakhir adalah bagaimana memperkuat mental. Ya sebenarnya apa yang ada di dalam buku ini sebenarnya sudah kita pelajari di dalam ajaran-ajaran agama atau apapun, tetapi di sini bisa dibawakan dengan lebih menarik ya, lebih menarik dan juga mungkin lebih terstruktur dan mungkin ya karena ditambah dengan beberapa pengalaman dan juga wawancara dan lain-lain dan juga survei, maka itu menjadi lebih mengena. Kan sekalian jadi ya sudah kita singgung tadi bahwa ini adalah sebuah filsafat purba sebenarnya, berumur 2 abad lebih ya. Oke, kemudian tadi manusia harus selaras dengan alam. Yang paling penting ini adalah di sini menurut saya loh ya. Menurut saya di sini bahwa kita tidak akan pernah mampu mengendalikan semuanya di dunia ini ya. Jadi orang stres itu karena salah satunya ingin segala sesuatunya itu harus manut atau harus sesuai dengan pikiran kita. Ini titik yang paling krusial ya, titik yang paling krusial. Dan
faktanya ya, tidak segala, maksudnya segala sesuatu itu tidak mungkin kita kendalikan gitu. Segala sesuatu ada yang kita kendalikan, bisa kita kendalikan atau di bawah kendali kita, dan ada yang tidak. Jadi kalau kita gambarkan ya di dunia ini ya sebenarnya mirip juga dengan konsep takdirnya Dr. Mutawali Sya'rawi ya. Ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Oke, ini berarti ada dua diagram Venn ya. Apa namanya diagram Venn ya? Sudah agak lupa saya ini. Nah, ini katakanlah kita buat warna hijau, ini yang bisa kita kendalikan. Oke. Kemudian yang kedua ya, coba kita jenis font ini ya yang bagus ini. Ini ya yang bisa kita kendalikan. Kemudian ada lagi yang tidak bisa kita kendalikan. Ini katakanlah warnanya merah, yang tidak bisa kita kendalikan ya. Jadi ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan ya. Nah, ini warnanya kok hijau ya. Ini bagaimana cara agar dia oh ini ya. Coba. Oh iya, ini biar mudah untuk dibaca. Nah, jadi intinya itu hidup itu ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan itu apa gitu ya. Ya banyak gitu. Misalnya kita dilahirkan di mana, dalam keadaan apa, oleh siapa gitu. Kamu kan tidak bisa memilih dilahirkan menjadi anaknya Pak Jokowi misalnya agar bisa menjadi wapres, itu tidak bisa. Ya, itu adalah bagian yang tidak bisa dikendalikan. Ya, coba kita lihat di sini apa ini. Ya, ini di sini ada tindakan dan opini orang lain. Ya, opini kamu tidak bisa saya kendalikan. Ya. Kemudian apa? Popularitas, ya itu tidak bisa kita kendalikan. Kesehatan dan kekayaan, ya ini juga kadang-kadang kita tidak tahu, tiba-tiba kita sakit, itu banyak sekali. Ya, walaupun Anda sudah berolahraga dan lain-lain, tetapi Anda juga bisa membuat kontribusi di sini sebenarnya. Ya, jadi nanti kita bahas ya. Kemudian kondisi saat kamu lahir, kamu ternyata tidak dilahirkan dari orang kaya, atau kamu tidak dilahirkan dari profesor, dari dokter dan sebagainya. Kemudian peristiwa alam seperti cuaca, hujan dan gempa bumi itu juga tidak bisa kita kendalikan. Oleh sebab itu kalau sekarang ini kamu melihat bagaimana di California terjadi kebakaran seperti itu, semuanya habis, yaitu bagian yang tidak kita bisa kendalikan tetapi terjadi gitu. Kemudian yang kedua, sedangkan beberapa hal ini adalah beberapa yang ada di dalam kendalimu, misalnya pertimbangan, opini atau persepsi ya. Jadi misalnya opini kita tentang sesuatu itu kan berada di dalam kendalimu gitu. Ya, misalnya ada orang yang ketemu kamu, dia tidak mau tidak salaman, lainnya salaman, kemudian kamu tidak disalami. Kamu bisa membuat sebuah opini dan persepsi. Ya, opini itu bisa, wah orang ini gimana, tidak menghargai saya, atau orang ini tidak menganggap saya gitu kan.
atau orang ini benci kepada saya, tetapi kamu juga bisa mempunyai persepsi yang lain. Misalnya, oh mungkin tidak kelihatan, kan bisa aja tidak terlihat atau dia tergesa-gesa. Jadi itu semua persepsi itu berada di dalam kendalimu. Ya. Yang kedua, keinginan. Keinginan itu bisa kamu kendalikan. Ya. Misalnya kamu ingin ingin makanan yang enak, ya, misalnya sate kambing, ya. Kemudian faktanya kamu hanya punya uang pas-pasan, ya, hanya pegang 20.000 saat ini, ya sebenarnya itu semua bisa kamu kendalikan, ya. Kamu tidak harus makan sate jadi ini gitu, dan itu bisa kamu kendalikan. Itu berarti itu di bawah kendalimu, ya. Tujuanmu gitu kan. Kemudian segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan Anda sendiri. Jadi ada bagian-bagian hidup yang bisa kamu kendalikan, ya, berada di dalam kendalimu, ya. Nah ini kalau, tapi ada juga yang kemudian dia ini bersinggungannya apa namanya, beririsan, ya, beririsan, ya begini bisa. Nah, ya, beririsan di mana ya satu perbuatan atau satu keadaan itu sebagian bisa kita kendalikan dan sebagian tidak bisa kita kendalikan. Misalnya tentang kesehatan, gitu kan. Mungkin ada sebagian yang bisa kita kendalikan, yaitu kita hidup sehat, makan makanan yang sehat, kemudian olahraga dan sebagainya, itu ya punya dampak terhadap kesehatan kita. Tetapi ada orang yang sudah melakukan seperti itu, tetapi tiba-tiba kena sakit, misalnya autoimun, ya, atau misalnya ada sakit infeksi tertentu, kena corona, padahal dia sudah hidup sehat. Jadi ada kehidupan yang seperti itu. Nah, di buku filosofi teras ini gitu ya, itu kita mencoba untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, ya. Misalnya ada orang melakukan persepsi kepada kita, wah Cak Edi itu angkuh orangnya, itu kita tidak bisa mengendalikan, ya. Ketika sesuatu itu tidak bisa kita kendalikan, ya kita tidak usah terlalu memikirkannya gitu ya. Yang mungkin kita bisa merubah yang bisa kita kendalikan saja gitu. Bisa sebagai introspeksi, tapi kita tidak bisa mengendalikan orang itu gitu. Jadi kita juga begitu ya di dalam misalnya masa lalu, ya, masa lalu artinya kadang kita getun atau apa itu, menyesal karena kita, wah dulu mestinya saya menjadi PNS saja gitu ya. Ternyata hidup di swasta tidak semudah itu misalnya, ya. Atau mungkin, wah kenapa saya dulu milih jadi PNS gitu, padahal kalau saya jadi pengusaha mungkin sekarang saya sudah kaya misalnya itu. Jadi penyesalan itu sudah bagian yang tidak bisa kita kendalikan, walaupun kita pikirkan itu percuma gitu ya, percuma, ya. Oleh sebab itu kita ya menjadikan itu hanya sebagai sebuah pengalaman, ya, pengalaman belajar untuk menuju masa depan yang lain, biar nanti bisa kita jadikan sebagai spion, ya, spion atau ya, pengalaman belajar. Oke kan kawan, jadi itu dan banyak yang, jadi misalnya saat ini mungkin kita sedang dalam keadaan ekonomi yang tidak terlalu baik, ya, misalnya sebagaimana survei, ya, golongan menengah yang turun drastis gitu ya. Misalnya kita sebagai golongan menengah itu, ya kita harus melakukan mitigasi, ya, apa yang kita bisa kendalikan dan apa yang tidak, ya. Misalnya kebijakan pemerintah, ya kita tidak bisa mengendalikan, kamu bukan anggota DPR.
Ya, kamu bukan wapres ya kan, kamu bukan presiden ya. Ya maka itu ya kita terima sebagai sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, jangan terlalu fokus di situ ya. Walaupun kita teriak-teriak ini itu ya itu hanya menguras emosimu ya. Kamu habiskan waktu untuk menonton podcast-podcast ya yang berisi ketidakpuasan pada pemerintah. Ya kamu kalau mau apa mengungkapkan itu oke, tapi jangan jadikan itu sebagai menghabiskan hidup kamu ya. Kalau kamu bisa, misalnya kamu seorang influencer yang kata-katamu bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah, ya silahkan gitu kan, itu tidak apa-apa gitu kan sekalian. Maka kemudian kita harus fokus pada yang bisa kita kendalikan ya. Kita fokus pada apa yang kita punya ya. Mungkin sekarang misalnya kan masih punya kendaraan, tabungan masih ada sedikit misalnya ya. Kemudian apalagi kita bisa punya potensi, misalnya ada komputer ya, ada internet ya. Kemudian mungkin ada peluang kita bisa menulis, bisa jadi kita buat e-book, tapi e-book yang bermanfaat ya. Jangan jangan e-book abal-abal yang kita hanya pengen uang ini. Yes. Ya kemudian apalagi ya gitu, atau ada jasa tertentu yang bisa kita kerjakan di rumah gitu ya. Mungkin kita bisa komputer yang kemudian kita bisa melakukan training atau apa gitu. Jadi ya kita harus seperti itu ya. Kita menavigasi apa yang kita punya dan bisa kita kendalikan, dan kita bekerja sepenuhnya untuk itu. Kalau kita emosi dikit-dikit bolehlah ya, tetapi jangan dijadikan sesuatu yang menguras tenaga kita. Kan sekalian, dulu saya sering mendapatkan cerita ya. Jadi ada orang yang saya coba browsing saja, saya lupa daripada keliru ya. Sudah agak berumur gitu, agak sering lupa. Jadi kisah tukang kayu dan nabi. Tukang kayu, kisah kisah nabi dan kapak dan tukang kayu gitu mungkin ya. Coba aja. Nah ini kapak kayu ya ini ya. Nah ini bentar ya. Mana ini ya? Sebentar. Jadi ini ya. Di occasion ini ya. Ngaji kadang-kadang perlu Google juga ya. Ya, ngaji kadang-kadang perlu Google ya. Ya karena pikiran kita terbatas ya. Kita kadang-kadang mengerti jalan pikirannya, tetapi kita lupa detailnya ya. Misalnya di sini saya bisa bercerita gitu, tapi detailnya gitu bagaimana lupa. Makanya di situ peran Google dan AI. Jadi kamu jangan terlalu anti dengan Google, dengan AI ya. Yaitu bisa membantu. Jadi posisinya membantu gitu. Kan sekalian, jadi ini. Kisah Nabi Muhammad dan kisah kapak kayu ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketemu dengan seseorang ya yang
seseorang itu bermaksud meminta sedekah ya kepada Nabi SAW ya. Kemudian Nabi ya meminta sedekah itu apa, meminta-minta gitu, agak mirip ya. Ya, jadi kemudian Nabi ini bertanya kepada sahabat itu gitu, adakah sesuatu di rumahmu? Ya, jawab sahabat itu ada ya. Jawabnya, kain yang sesekali dipakai dan sesekali dijadikan alas, dan sebuah cangkir untuk minum air ya. Jadi ini sahabat Nabi ini punya aset ya, aset yang kalau kita lihat tadi ya berada di dalam kendali kita gitu, di dalam kendalinya ya. Kemudian Nabi mengatakan, bawalah kepadaku ya. Kemudian setelah itu dia membawa barang-barang itu kepada Nabi. Kemudian Nabi menawarkan kepada sahabat yang lain ya, melelang gitu kan, siapa yang mau membeli barangnya ya. Kemudian adakah yang mau membayar dengan harga yang lebih tinggi? Jadi setelah sahabat saya gitu, harganya berapa? Sekian gitu. Nabi itu menawarkan ya, ada yang mau dengan harga tinggi gitu, saya mau membayarnya 2 dirham kata yang lain ya. 2 dirham itu ya berapa ya, dulu tahun 2014 itu ya sekitar 120.000 ya, 120.000. Kalau sekarang nggak tahu ya, katakanlah sekarang sudah naik jadi 75.000 ya, 150.000 ya. Rasulullah memberikan kain serta cangkir milik sahabat tersebut pada orang yang mengajukan penawaran tertinggi ya. Dan beliau mengambil uang dari orang tersebut. Nabi Muhammad lalu menghadap sahabat seraya berkata, ini uangmu ya. Sahabat yang tadi yang minta sedekah tadi, ada 2 dirham, yang 1 dirham untuk membeli makanan dan berikan kepada keluargamu, dan sisanya untuk membeli kapak ya, sebagai barang modal ini ya. Carilah kayu bakar kemudian juallah, aku tidak ingin melihatmu lagi selama 15 hari ya. Ini Nabi Muhammad begitu, ini luar biasa ini. Jadi beliau ingin fokus kepada apa yang bisa kamu kendalikan gitu ya, jangan minta kepada orang lain gitu. Minta orang lain itu artinya ya berharap pada sesuatu yang tidak bisa dikendalikan ya. Kemudian sahabat tersebut melaksanakan nasihat Rasulullah, dan 15 hari kemudian dia datang lagi dan sudah memiliki 10 dirham. 5 dirham dia belanjakan untuk membeli pakaian, dan selebihnya untuk makan bagi keluarganya. Nah, ini solusi ini ya seperti ini. Dalam agama solusinya itu ya seperti ini, bukan hanya sing sabar wae ya, berdoa aja, ini bukan solusi ya. Atau solusi parsial ya. Ya solusi juga seperti itu, tapi solusi parsial yang tidak integral, yang tidak apa namanya kalau sekarang ini komprehensif. Sekarang istilahnya apa ya, lupa saya ya, tidak paripurna ya. Kata Nabi selanjutnya, ini lebih baik bagimu daripada kelak di hari kiamat engkau bangkit dengan noda di wajahmu. Sesungguhnya noda itu hanya menempel pada orang fakir yang hina. Mereka termasuk golongan yang sangat merugi. Sesungguhnya seandainya salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar dan memikul ikatan kayu itu, maka itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain ya, baik orang itu memberinya atau tidak. Jadi ini pelajaran berharga. Oke, saya kira itu ya. Yang lain-lainnya mungkin bisa kamu baca sendiri di buku itu, yaitu tentang tadi ya, yang lainnya, atau setidaknya kamu apa membaca di ringkasan di Pintar ini ya. Ini cukup lumayan lah, sebenarnya cukup komprehensif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.